Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran matematika. Nah, untuk kali ini kita masuk ke pemfaktoran aljabar. Ya, kemarin udah perkalian aljabar, sekarang masuk ke pemfaktoran aljabar. Yang mana pemfaktoran aljabar ini ada hubungannya dengan penjumlahan dan pembagian aljabar, ya, perkalian, penjumlahan dan pembagian. Nah, ini dalam pemfaktoran ini digabung, jadi ada penjumlahan, ada pembagian, ada perkalian. Nah, untuk pemfaktoran itu sendiri, yaitu yang dimaksud dengan pemfaktoran aljabar pada dasarnya adalah mengubah bentuk penjumlahan menjadi bentuk perkalian, ya. Jadi maksud dari pemfaktoran aljabar itu adalah pada dasarnya itu mengubah dari bentuk penjumlahan menjadi bentuk perkalian dan menggunakan prinsip perkalian pada dasarnya. Oke. Untuk lebih jelasnya mari simak video dari Bapak ini, tolong diperhatikan. Nah, sekarang masuk ke pemfaktoran aljabar. Seperti yang Bapak bilang tadi, pemfaktoran aljabar pada dasarnya adalah mengubah bentuk penjumlahan menjadi bentuk perkalian dan menggunakan prinsip perkalian. Contoh misalnya gini. Contoh, faktorkanlah bentuk aljabar berikut. Yang pertama, misalkan Bapak punya gini, 4B plus 12. Nah, ini misalkan Bapak punya contoh, faktorkanlah bentuk aljabar berikut 4B plus 12. Nah, di sini sebelum di faktoran kita harus mencari FPB dulu, faktor persekutuan besar, ya, terbesar. Jadi cari FPB dulu, yaitu FPB-nya dengan cara membagi faktor dari 4 dan 12. Nah, caranya gini, cari FPB. Ini kan ada 4B plus 12. Caranya biar gampang, tulis dua faktor ini, yang satu 4B, yang satu 12. Ini, yang satu 4B dan yang satu 12, ya. Ini kan ada dua, ya, 4B plus 12. Tulisnya 4B, di bawahnya 12 biar gampang. Nah, sebelum memfaktorkan, kita cari FPB dari angka ini dulu, 4 dan 12. Di sini 4 dan 12. B-nya jangan dulu. 4 dan 12. FPB-nya cari perkalian yang angkanya ada 4 dan 12. Berapa FPB-nya? Bisa dibagi 2, bisa 4 dibagi 2, bisa 12 dibagi 2, bisa. Ya, biar gampang berarti berapa FPB-nya? 4 aja, ya. 4 dibagi 1 kan 4. Oke, berarti FPB-nya di sini, FPB-nya sama dengan 4. Oke, paham? Oke. Nah, sekarang tulis di sini kan FPB-nya 4, berarti di sini 4, ya. Terus di sini ada plus 4, ya. Ini 4 kan, ya. 4 dibagi 1 4. Di sini ada B turun, berarti 4B. Oke. 12 dibagi 4 yaitu tutup kurung, ini tutup kurung, maaf, ini tutup kurung. 4 bagi 12 bagi 4 hasilnya 3, tutup kurung. Jadi 4 kali B hasilnya yang atas 4B, 4 kali 3 hasilnya 12. Paham? Oke. Nah, setelah sini sudah ada tutup kurungnya, tutup kurung. Nah, yang tutup dalam tutup kurung ini digabung. Yang ini 4B sama 3 digabung, berarti jadiin satu, kumpulin 4B tutup kurung 4B plus 3. Oke. Nah, dalam kurung ini B sama 3 dijadiin satu dalam satu kurung, B plus 3. Nah, 4 kan sama, tulis saja 1 4. Oke, sudah seperti itu. Jadi jawabannya faktor dari aljabar 4B plus 12 itu 4 tutup kurung B plus 3. Artinya apa? Kalau tutup kurung yang semalam, yang sebelumnya, video sebelumnya itu
Kalau tutup kurung ini kan dikali 4 kali B hasilnya 4B, 4 kali 3 hasilnya 12. Paham? Itu yang dimaksud dengan pemfaktoran, mencari seperti ini ya. Oke, jadi sebelum itu cari FPB-nya dulu dari angka ini, dua angka ini, lalu perkalian. Itu yang dimaksud dengan pemfaktoran. Paham? Tanya. Kalau sudah paham, contoh yang kedua biar lebih paham. Yang kedua misalnya Bapak punya 20 AB dikurang 15 AC ya. 20 AB dikurang 15 AC. 20 AB dikurang 15 AC. Cari faktor dari 20 AB dikurang 15 AC. Caranya sama. Angkanya dia tulis bagiannya 20 AB. Terus yang kedua min 15 AC. Jadi angka dengan angka, huruf dengan huruf. Nah, cari pemfaktoran yang ini, FPB-nya. FPB-nya 20 dan 15 berapa perkaliannya? Bisa 4. Kalau ini nggak bisa dibagi 4, berarti bagi 5 ya. Kalau 15 kan nggak bisa deh bagi 15. 20 dibagi 15 yang bisa. Berarti FPB-nya itu 5. Berarti FPB-nya yaitu yang ini 5. A dengan A, berarti tulis aja di sini A FPB-nya. Kalau yang ini B sama C nggak usah, kecuali ada yang sama. Kalau ini kan nggak ada yang sama, ini sama ini, A sama A, berarti 5A. Jadi FPB-nya 5A. 5A dari mana Pak? Ini dari FPB antara 20 dan min 15. Bisa dibagi 20 bagi 5, berarti 4, min 15 dibagi 5 hasilnya 3. Nah, kalau sudah ketemu FPB-nya, lalu caranya kayak tadi. Tulis di sini kan FPB-nya 5. Kayak gini, berarti 5A. Paham? Ya. Kalau misalnya ada 5A nih. 5A. Ini juga sama 4. Nah, kalau sudah ada 5A, tutup kurung. 20 dibagi 5 hasilnya 4 ya. A-nya udah ada, A dibagi A kan habis ya. Oke. Terus yang selanjutnya, terus ini 20 dibagi B. Berarti di sini 20 dibagi A kan udah 4. 20 dibagi 5. Berarti di sini 4B. Ya. Tadi 20 bagi 5 kan 4, karena di sini ada B, berarti tulis aja B. Hanya kenapa Pak nggak ditulis A kali A? Berarti habis. Oke. 20 bagi 5 hasilnya 4, A habis, terus B. Paham? Oke. Sekarang tutup kurung. Dikurang 15 dibagi 5, berarti hasilnya min 3. Ya. Min 3. 15 dibagi 5 hasilnya min 3. Karena ada min dibagi plus hasilnya min. A-nya habis, berarti tinggal C. Nah, ini tutup kurung. Nah, ingat kayak tadi, yang tutup kurungnya dipisahin, berarti di sini ini sama ini tutup kurung 4B min 3C. Tutup kurung, karena ini FPB-nya 5A, berarti 5A. Udah seperti itu. Jadi kalau dikaliin 5A kali 4B berarti 20AB. 5A dikali min 3C berarti 5 kali 3 min 15. A kali C berarti AC. Jadi itu pemfaktoran ya, kembali lagi ke sini mencari ini. Paham ya? Jadi kalau ini dikali ini hasilnya ini dikali ini hasilnya ini. Oke, paham ya? Yang ketiga, biar kalian lebih paham. Misalnya Bapak punya 4x kuadrat Y ditambah 6xy min 8x kuadrat Y. Di sini ada kuadrat lah, biar paham. Misalnya Bapak punya 4x kuadrat Y ditambah 6xy kuadrat dikurang 8x kuadrat Y kuadrat. Nah, di sini ada 3 kan, ada suku kata tuh 2, 3. Di sini ada x kuadrat Y, xy kuadrat, x kuadrat Y kuadrat.
caranya sama, dikumpulkan dulu. Berarti 4x kuadrat Y sama 6x Y, terus min 8x kuadrat Y kuadrat. Ini kuadrat juga. Jadi suku katanya ini apa, ini min 8 ini ya. Nah, caranya sama, cari FPB dulu dari sini, angka dengan angka. FPB-nya 4, 6, min 8. Lihat pembagiannya berapa? 4 bisa dibagi 2 semua kan? Bisa dibagi 2, berarti di sininya sama dengan 2. Oke. Nah, di sini x pangkat 2, x pangkat 2. Di sini kan pangkat 2 berapa? Tulis aja yang paling pangkat terkecil, yaitu x. Ini y kuadrat, berarti y. FPB-nya berarti 2xy. 2 dari mana? Ini FPB cari dari 4, 6, min 8. Pembagian ya. X-nya lihat cari pangkat terkecil, berarti x doang. Ini y doang. Oke, udah di 1. Oke, berarti FPB-nya di sini 2xy, berarti 2xy. Nanti ya. 2xy. Tutup kurung biar kali. Ditambah ini buat pembagian, ini yang ini 2xy, tutup kurung. Yang ini min 2xy, tutup kurung. Nah, ini kan ini buat pembagian, ini yang ini buat ini buat ini. Sekarang tinggal 4 dibagi 2 berapa? 4 dibagi 2 yaitu 2, atau 2 dibagi 2 dikali 2 hasilnya 4 ya. Biar gampang, 4 dibagi 2 hasilnya ini x kuadrat dibagi x, berarti y nya tetap y habis. Berarti yang pertama 4x kuadrat y, berarti 2x aja. Oke, paham? Jadi kalau dia ada 2xy, berarti dikali ini hanya 2 kali 2 4, x dikali x kuadrat, y nya tetap 1. Seperti pelajaran yang sebelumnya. Sekarang ini 6 dibagi 2 hasilnya yaitu 3. Hasilnya 3 ini ya. 6 dibagi 2 hasilnya 3. X dibagi X berarti habis. Y 2 dibagi 1 yaitu Y, berarti 3Y doang. Oke ya. 6 dibagi 2 hasilnya 3. X sama X habis. Y di sini ada 2, di sini ada 1, berarti 2 dikurang 1 yaitu Y doang 1. Nah, sekarang ini min 8 dibagi 2 hasilnya 4. X 2 di sini ada angka 1, berarti tulis X. Y di sini 2, di sini 1, berarti Y. Berarti 2xy 4xy ya. Jadi kalau dikaliin min 2 dikali 4 min 8, x dikali x jadi x kuadrat, y dikali y berarti y kuadrat. Paham? Nah, kalau sudah ada, kumpulkan kayak yang ini nih, yang di atas. Yang dalam kurung ini, yang ini sama yang ini dijadiin 1. Berarti di sini 2x terus plus 3y, ini min 4xy, tutup kurung. Dalam kurung ini nih, ini sama ini jadiin 1, 2x plus 3y min 4xy. Oke, nah ini 2xy, tulis aja di sini 2xy, udah seperti itu ya. Jadi itu cara pemfaktoran yang paling mudah. Jadinya pemfaktoran itu jika ini 2xy dikali 2x berarti 2x kali 2x berarti 4x kuadrat, y nya tetap. 2xy dikali 3, 2 kali 3 6, x nya tetap, y kali y kuadrat. 2x dikali min 4 berarti 2 kali min 4 hasilnya min 8, x kali x kuadrat, y dikali y kuadrat. Jadi kembali lagi ke atas. Nah, itu tentang pemfaktoran ya. Kalau pemfaktoran itu seperti itu. Jadi pada dasarnya itu mengubah dari penjumlahan dan pengurangan menjadi bentuk perkalian dan menggunakan prinsip perkalian seperti ini.
ya, yang pelajaran sebenarnya. Oke, hanya itu pembelajaran dari Bapak. Mudah-mudahan kalian paham. Ntar ada latihannya, ntar Bapak di kolom latihan. Mudah-mudahan kalian paham. Sampai jumpa di Jumat depannya. Semoga kalian sehat kalau latihan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.